Orang-orang yang benar-benar tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kehidupan duniawi, betapa mereka mengalami keputusasaan yang tiada henti. Betapa banyak di antara mereka yang merasa bahwa kematian merupakan sebuah solusi untuk menyelesaikan problema keputusasaan tersebut. Ternyata tidak. Demikian juga keputusasaan berkelanjutan di kehidupan alam barzakh sampai datang hari kemudian. Orang-orang yang mengingkari kehadiran hari kemudian, orang-orang yang tidak beriman kepada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak mau bertanggung jawab atas segala penyimpangan dan pengerusakan mereka di kehidupan duniawi. Namun yang terjadi, kiamat itu pasti tiba. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kemudian, betapa banyak kita mendapatkan di dalam Al-Quranul Karim, mereka itu mengejek orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, ngeledek, dan mereka dari waktu ke waktu menuntut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk segera mendatangkan hari kiamat. Semua kita menyadari bahwa tidak ada yang mampu mengetahui kapan terjadinya kiamat, apalagi mendatangkannya. Di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Ma'arij, surat urutan ke-70 di dalam mushaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka firman-Nya dengan menyatakan sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'. Bertanya si penanya, bukan untuk mendapatkan informasi tetapi untuk ngeledek. Kapan itu hari kiamat? Mereka tidak menyadari bahwa mereka bertanya tentang azab yang pasti terjadi atas mereka. Sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi'. Bertanya si penanya dengan tujuan untuk mengolok-olok agama. Kapan terjadi hari kiamat itu? Mereka bertanya tentang azab yang besar yang pasti terjadi. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang yang kafir tidak ada kekuatan yang dapat menghadangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Ma'arij sekian ayat berbicara tentang hari kiamat. Kita menyebutkan sebagian saja di antara lain ayat ke-8 dan ke-9. Yauma takunu as-samaa'u kal-muhl. Hari di mana mereka yang selama ini menyaksikan betapa langit itu kokoh tegak, bintang-bintang bersinar padanya,
Namun ketika terjadi hari kemudian, semuanya itu berubah. Takunu sama'u kalmuhli, langit itu pecah berkeping-kepingan. Dia meleleh bagikan perak yang terluluh. Demikian makna yang terkandung dalam firman Allah tersebut. Wa takunul jibalu kal'ihn, dan pada saat itu gunung-gunung bagikan bulu-bulu berterbangan. Kita semuanya menyaksikan betapa gunung-gunung itu menancap jauh di kedalaman bumi untuk menjadikan bumi kita ini kuat. Ketika dia berputar tidak menyebabkan olengan bagi penghuni bumi. Tetapi pada saat itu gunung-gunung itu berterbangan bagikan bulu-bulu. Demikian itu yang bakal terjadi di hari kemudian. Dan itu merupakan azab. Sesuatu yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sejak lama memperolokkan agama, memperolok-olokkan kedatangan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala antara lain menyatakan di surat Al-Ma'arij, "Wa la yas'alu hamimun hamima." Pada saat itu sebagaimana di kehidupan duniawi, seseorang ketika dilanda oleh kesusahan, siapa yang dia cari? Yang dia cari adalah sahabat-sahabat karib, sahabat yang setia kepadanya. Tetapi dia tidak menemukannya. Semuanya saling cari-mencari, namun semuanya mengalami kegagalan total. Wala yas'alu hamimun hamima. Tidak ada seorang sahabat karib yang bertanya-tanya tentang sahabatnya. Bukan seperti dahulu di kehidupan duniawi. Apakah mereka tidak ada pada saat itu? Apakah mereka tidak mengetahui kesusahan apa yang menimpa saudaranya? Tidak, sama sekali tidak. Yubassarunahum, mereka saling memandang, mereka saling melihat, dan mereka sama-sama dalam kekecewaan yang tiada terhenti. Allah melanjutkan firman-Nya dengan menyatakan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibanih. Allah menyatakan betapa para pendurhaka, para pengrusak di kehidupan duniawi, para pendurhaka, subhanallah, sangat mencekam. Allah tidak berbicara tentang iman dan kekufuran. Yang Allah sebut para pendurhaka, para pelaku kezaliman di kehidupan duniawi, yang zalim kepada dirinya, kepada lingkungannya, kepada sesama umat manusia, bahkan kepada lingkungannya. Yawaddu, betapa dia mendapatkan, betapa dia sangat menginginkan. Yawaddul mujrimu, para pendurhaka itu sangat ingin, sangat ambisius. Lau yaftadi, andai kata dia dapat menebus siksaan hari itu, andai kata dia bisa membayar, dengan apa dia harus membayar? Lau yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih, dia ingin untuk menjadikan putra-putrinya sebagai tebusan-tebusan. Orang-orang yang dahulu demi mereka dia tidak peduli kezalimankah atau tidak kezaliman. Yang penting dia mengaya-rayakan orang-orang yang dia cintai itu. Tetapi pada saat itu betapa dia mendambakan untuk menjadikan
putra-putrinya sebagai tebusan. Alangkah saya bisa selamat sudah di hari ini. Rupanya tidak cukup putra dan putri. Mana pasangan hidupku? Mana istriku? Wa sahibatihi wa akhihi. Dia siap untuk mengorbankan orang yang paling dia cintai di dunia, yang dia berbuat apa saja demi memuaskan hati orang itu. Jadi pada saat itu dia mencari, inilah orang yang harus jadi tebusanku. Bahkan tidak cukup, itu tidak cukup. Wa akhi, saudara-saudaranya, semuanya harus dikorbankan jadi tebusan seorang manusia yang hidupnya di dunia hanya melakukan pengrusakan. Wa fasilatihi allati tu'wih. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dia menginginkan seluruh kerabat, ahli familinya, para pendukungnya, semuanya mau dia pertaruhkan agar supaya siksa hari itu bisa teratasi olehnya sebagai tebusan. Tidak cukup. Dia sangat sadar itu semuanya tidak mampu untuk menjadikan mereka tebusan. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Dia ingin menjadikan seluruh penghuni bumi, penghuni dunia semuanya mau dia korbankan. Subhanallah, pembawaannya itu juga tidak berbeda dengan segala tingkah lakunya di dunia. Dia ingin mengorbankan seluruh penghuni bumi untuk menjadi tebusannya. Tsumma yunji, ya, kemudian dia bisa berhasil selamat. Kalla, Allah menyatakan tidak, itu tidak akan terjadi. Innaha lava, sungguh dia api yang murni, bukan api campuran, api yang betul-betul murni yang terus bergejolak. Allah menyatakan demikian. Innaha lava nazza'atan lisyawa, mengelupasi kulit kepala, kemudian mengelupasi seluruh kulitnya. Karena kita tahu bahwa kulit itu sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alat yang paling merasakan kepanasan. Ya. Sampai ngelotok semuanya, namun Allah Subhanahu wa taala terus memperbaharui kulit itu agar supaya siksa itu terus berkelanjutan. Ini masih kita berbicara tentang apa? Tentang kejadian kiamat. Belum disebut di sini perhitungan. Belum di sini disebut perhitungan. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, yawaddul mujrimu law yaftadi min alabi yaumi idzin. Itu tebusan-tebusan itu untuk dia bayar, ditebuskan pada hari itu. Ini hari pertama ini. Hari kiamat pertama. Yang Allah Subhanahu wa taala fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Hari itu bukan 24 jam. 24 jam itu hari kamu di dunia dulu. Miqdaruhu 50,000 sanah, 50.000 tahun. 50.000 tahun apa ini? Kalau tahun cahaya bagaimana? Maka pada saat itulah semua kita pernah mendengarkan kisah tersebut, di mana para nabi-nabi saling bertanya di antara mereka,
Siapa yang datang menghadap Allah untuk memohon, segera perhitungan diadakan. Mereka datang kepada ayahanda mereka Adam alaihissalam. Beliau menyatakan, lastulaha, aku bukan orangnya. Aku bukan orang hari ini. Bukan aku demikian dari orang perorangan. Sampai datang gilirannya Al-Masih alaihissalam. Al-Masih alaihissalam berkata sebagaimana saudara-saudaranya, bapak-bapaknya dari para nabi-nabi yang terdahulu. Ana lastulaha. Bukan aku orang itu yang kamu cari. Bukan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengilhami mereka untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang berkata atas izin Allah, pengilhaman dari Allah Subhanahu wa taala, Analaha, aku orangnya. Ini hari pertama di surat Al-Ma'arij itu, satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Kemudian api yang tadi terus bergejolak, dikatakan tad'u man adbara wa tawalla. Api itu memanggil mangsa-mangsanya. Mereka berlari kemana-mana, bercerai-berai meminta pertolongan. Api itu memanggil, memanggil man adbara wa tawalla, yang dahulu berpaling dari himbauan Allah dan Rasulnya, himbauan kitab suci. Mereka berpaling, wa tawalla, dan membelakanginya, wa jama'a fa'awa, hidupnya di dunia hanya untuk mengumpulkan segala aneka kekayaan duniawi, kemudian menimbunnya. Mereka tidak bersedia untuk mengembalikan hak sesama umat manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan jahannama yaslaunaha fa bi'sal mihad. Ini di surat Shad ayat 56. Api neraka jahanam, mereka memasukinya, fa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruknya buayan. Subhanallah. Kita sering mendengar ucapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata-kata mahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Ya. Mahdi itu artinya apa? Buayan. Nah, kalau buayannya itu banyak dan besar, dikatakan mihad. Fa bi'sal mihad, seburuk-buruknya buayan, seburuk-buruknya tempat yang sangat lapang. Semua kita menambahkan di dunia ini kalau bisa hidup di tempat yang lapang, di rumah yang lapang, di mana-mana kita menghendaki kelapangan. Tetapi ini adalah seburuk-buruknya buayan dan sesuatu yang sangat lapang. Demikian itu disifatkan kepada api neraka. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran di surat Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh. Allah yang menghimbau, Rasulnya yang menyampaikan dan membacakannya, bergegas-gegaslah kalian menuju kepada pengampunan Pencipta dan penganugerah kamu. Ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Surga itu luar biasa
luasnya. Arduhas samawati wal ard. Di mana lebarnya saja, lebarnya surga itu seperti luasnya langit dan bumi disambung-sambung. Jadi pernah seorang tokoh ahlul kitab di Madinah meledek dia kepada Rasulullah SAW. Apakah ayat seperti itu tidak ada di dalam Taurat? Saya kira itu ada, tapi di mana itu? Maka dia meledek. Artinya dia tidak punya pengetahuan, dan ini tokoh ahlul kitab. Ketika dia mendengar begitu, dia heran, kok luar biasa surga yang dikatakan oleh Nabi yang baru muncul ini. Ya. Dia berkata meledek, dia mengatakan kalau sebegitu luasnya surga, ini belum luasnya, ini masih lebarnya, bagaimana panjangnya, bagaimana luasnya kan? Ya, dia langsung bertanya, kalau begitu gimana tempatnya neraka? Itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Kalau orang itu bertanya untuk mendapatkan informasi, kita maklumi itu. Kita juga mungkin dalam hati kita terdetak itu kan, ya kita manusia, tetapi ini meledek. Kalau begitu neraka tidak ada dong. Baru begitu macam ya tak? Di mana itu neraka? Rasulullah SAW tidak berdiskusi dengan orang yang seperti itu. Dengan tenang dia katakan, Anda sekarang ini di siang hari, mana itu malam? Rasul bertanya kepadanya, mana itu malam? Engkau bertanya tentang siang dan malam, surga dan neraka kepada Allah SWT. Ini gambaran Bapak bahwa alhamdulillah Allah memberikan kepada kita wahyu yang terpelihara dan terjaga sampai kiamat. Alhamdulillah. Ya. Kemudian neraka itu luar biasa luasnya, sebagaimana luasnya surga. Allah SWT dalam Al-Quran pernah bertanya kepada neraka, hal talati, sudahkah kau penuh? Faqala hal min mazid, ada tambahan ya Rabbana, pencipta kami, penganugerah kami, mana tambahannya? Tak penuh-penuh itu neraka. Tetapi mari kita baca ayat-ayat Al-Quran di surat Shad ayat 59. Itu para penghuni neraka itu sekarang memasuki neraka, dan mereka ketika masuk ke neraka itu bergerombolan. Jadi dikatakan faujun, gelombang. Didatangnya itu beramai-ramai. Dikatakan hadza faujun muqtahimun ma'akum. Jadi para penjaga api neraka itu berkata kepada penghuni surga yang sudah berkata kepada penghuni neraka yang sudah memasuki neraka. Rupanya mereka itu tokoh-tokoh yang menyesatkan sesama umat manusia di dunia. Mereka itu lebih dahulu dijebloskan ke dalam neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza faujun muqtahimun ma'akum. Itu terjemahannya mengandung mana apa? Ini gelombang baru yang datang, penuh sesak, mendesak. Mereka terdorong masuk ke dalam api neraka itu berebutan. Coba kita bayangkan api neraka yang begitu luas, kok bisa masuknya itu berdesak-desak. Kenapa? Rupanya Allah SWT tidak mengizinkan penghuni neraka untuk mengalami kelapangan jalan. Betapapun jalannya itu luas, mereka tidak pernah merasakan keluasan itu.
Kita di kehidupan duniawi ini, kita bisa mengalami hal-hal yang kita mendapatkan kenikmatan dan kemudahan yang lebih luas ketimbang di kampung halaman kita, di kota-kota besar umpamanya. Tetapi dalam waktu yang sama, di desa-desa itu kita mendapatkan kelapangan-kelapangan tertentu yang tidak kita temukan di kota. Itu di kehidupan duniawi. Tidak demikian dengan di neraka. Betapapun luasnya neraka itu, betapapun lapangnya neraka itu, tetap saja di sana penuh sesak. Bagaimana sesaknya itu? Ketika ditanya itu api neraka sudah penuh, dia berkata, "Tidak, belum ya Allah. Apa ada tambahan?" Itulah jawaban api neraka. Hadza muqtafimun ma'akum. Inilah orang-orang rombongan yang datang secara berdesak-desak. La marhaban bihim. Yang di dalamnya itu api neraka mengatakan apa? Tidak ada ucapan selamat datang untuk mereka. Jadi penghuni neraka yang sudah lebih dahulu datang tidak mau menerima kedatangan apa? Ya, gelombang baru ini. Kenapa? Dia sudah sempit di neraka, sudah di keadaan yang begitu mencekam, begitu menyakitkan, datang lagi yang bikin keadaan lebih sesak. Itulah yang terjadi. Alhamdulillah, la marhaban bihim. Tidak ada ucapan selamat untuk mereka. Innahum salun nar. Mereka tetap merupakan makhluk-makhluk yang binasa di dalam api neraka. Qalu wal antum la marhaban bikum. Namun yang baru masuk ini berkata, bukan begitu. Yang tidak perlu mendapatkan ucapan selamat itu justru kalian. Jadi itulah penghuni neraka. Kerjanya apa? Terus-menerus berantem, terus-menerus berperang di dalamnya. Bal antum la marhaban bikum, antum qaddamtumuhu lana fa bi'sal qarar. Kalianlah penyebab kami ini berada di dalam api neraka. Itulah yang kalian berikan kepada kami dahulu di dunia, yaitu seburuk-buruknya kediaman. Fa bi'sal qarar. Allah Subhanahu wa taala memberikan komentar, "Inna dzalika lahaqqun takhasu ahlin nar." Sungguh yang demikian itu lahaqqun, pasti suatu kebesaran, pasti suatu kebenaran. Jadi apa yang terjadi pada mereka itu benar-benar suatu kebenaran, suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Takhasu ahlin nar, bahwa penghuni-penghuni neraka itu terus-menerus dalam keadaan bertengkar, bermusuhan di antara mereka. Dan masing-masing di antara mereka itu mohon kepada Allah, subhanallah, memohon kepada Allah agar supaya bencana neraka ini makin ditingkatkan untuk yang lain. Masing-masing mendoakan keburukan bagi sama-sama penghuni neraka. Qala likullin dhifun walakin la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan setiap daripada kalian sudah mendapatkan pelipatan-pelipatan siksaan, hanya kalian saja yang tidak pernah mengerti dan tidak pernah mengetahui. Demikian beda saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan penghuni-penghuni surga. Berbeda, ya. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Salah satu contoh, sekian banyak ayat Al-Quranul Karim, penghuni-penghuni surga itu ya bagikan raja-raja semuanya. Hidup di dalam kebahagiaan, hidup di dalam kebesaran. Masing-masing mereka itu ala sururin mutaqabilin. Kata-kata sururin itu apa? Masing-masing ketika dia duduk,
Kayak duduknya raja-raja zaman dahulu itu. Kursinya besar, ya, sambil bersandaran, sambil menikmati kebesaran dan kemegahannya, ya. Tetapi satu yang tidak bisa mereka tinggalkan, mutaqabilin. Sungguh sangat unik untuk memahaminya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, itu tidak bisa terjadi. Masing-masing kayak raja-raja, masing-masing memiliki kerajaan, tetapi mutaqabilin, selalu berhadapan, selalu berpandangan. Dia tidak pernah puas, ya, memandangi saudaranya. Karena cinta, ada kebahagiaan spesial itu ketika dia memandang saudaranya. Ini penghuni surga. Itulah yang kita rasakan di kehidupan duniawi ini. Orang-orang muslimin yang soleh-soleh, jamaah masjid insyaallah, saling memandang dan saling menikmati wajah saudaranya. Ini gambaran bapak-bapak. Tidak ada permusuhan di antara jamaah masjid, di antara orang-orang soleh. Ketika dia memandang, ketika dia melihat, itu dia sangat merasakan sesuatu yang spesial. Kenapa? Karena cinta yang terbangun di antara mereka atas dasar hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai terjadi di antara mereka pun suatu clash, ya. Artinya suatu perbedaan yang sangat runcing karena pemahaman masing-masing, ya, dalam masalah tertentu, ya. Tetapi mereka ikhwanan mutaqabilin. Demikian itu yang pernah diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kenapa beliau yang menceritakan ini? Karena terjadi al-fitnatul kubra, fitnah yang paling besar dalam masalah kekuasaan di zaman beliau mendapat khilafah, kepemimpinan umat. Di Khulafa'i Rasyidin kita kenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu urutannya yang keempat, ya. Beliaulah yang harus menghadapi fitnah yang terbesar. Beliau mengatakan nahnu ikhwanan mutaqabilin, dan itu benar. Betapa perang hampir terjadi di antara mereka. Begitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyebutkan itu, begitu mereka menyelesaikan persoalan, tidak terjadi perang sama sekali. Ketika disebut ikhwan mutaqabilin, betapapun berbeda pendapat, padahal mereka berbeda itu lillahi ta'ala, masing-masing atas dasar mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa harus bisa berperang? Begitu disebut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, langsung berhenti. Ikhwanan mutaqabilin. Ini sebagai contoh, ya. Contoh Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika membawa ayat ini, dia sebut kisah yang terjadi dalam fitnah al-kubra, ya. Suatu fitnah yang luar biasa yang pengaruhnya sampai detik ini. Kita kembali kepada keadaan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Mati itu mendatangi setiap daripada mereka. Mendatangi setiap dari mereka dari segala macam penjuru. Tidak tahu kematian itu. Bagaimana seseorang itu ketika mati? Mati di medan pertempuran atau mati di atas pembaringan, sama saja. Fenomenanya bisa bermacam-macam, tapi mati tetap mati. Tetapi yang dialami di dunia ini satu kali mati. Tetapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ya'tihil mautu, datang kepadanya, datangnya dengan gampang dan mudah. Bukan semacam kematian yang terjadi di kehidupan dunia itu, bukan mudah, bukan.
Bukan. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi itu. Di dunia ini, betapa setiap daripada kita ini menghadapi kematian setiap saat dalam perjalanan di mana saja. Tetapi kenapa tidak terjadi? Karena dihambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati itu kerjanya mematikan. Ainama takunu yudrikumul maut, dari segi bahasa. Di mana saja kamu berada, kematian itu menggapai kalian. Jadi kematian itu kerjanya apa? Mengejar. Ajal itu dia mengejar setiap nyawa. Ainama takunu, Allah menyatakan, di mana kamu berada? Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu itu di puncak pencakar langit, di gedung yang paling tinggi, yang paling kokoh, mati itu akan menggapai kalian. Ainama takunu, di mana saja kalian. Tetapi kenapa tidak semudah itu kematian mencapai seseorang? Karena dihadang oleh Allah. Allah yang menentukan kapan ajal itu terjadi. Bukan malakul maut, bukan Israel, bukan ada catatannya di situ, tidak ada. Dia hanya bekerja saja menunaikan tugasnya yang menentukan kapan terjadi kematian itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana dengan penghuni neraka? Wa ya'tihil maut. Allah menyatakan kematian datang dengan gampang. Karena kerja kematian itu adalah menyerang orang itu dari segala penjuru di setiap detik. Wa ya'tihil maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit. Dia tidak pernah jadi mayit. Tidak pernah dikatakan sudah mati. Tidak ada ya. Wa ma huwa bimayyit. Kemudian apa? Wa min waraihi adzabun ghalidh. Dan di belakang itu, sesudah itu, ada azab yang luar biasa tebalnya, yang luar biasa dahsyatnya. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kesimpulannya apa? Keputusasaan tidak akan pernah teratasi. Sampai kematian pun tidak ada. Oleh karena itu banyak orang tua kita zaman dahulu berpesan, ingatlah mati, ingatlah saat kau kembali kepada Allah. Karena akan datang suatu saat kau kepingin mati, kematian itu tidak ada. Ternyata itu memang demikian. Na'udzubillah. Memang kalau penghuni surga tidak ada yang mencari mati. Tapi penghuni neraka kan mencari mati. Kematian sudah tidak ada. Kematian itu di dunia dahulu. Tidak ada di alam akhirat namanya mati. La yamutu fiha wa la yahya. Ya, tidak ada kematian di hari akhirat. Di neraka khususnya ya. La yamutu fiha, tidak ada kematian padanya. Wa la yahya, tapi demikian juga kehidupan tidak akan terjadi di sana. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa manusia bisa mengalami demikian ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala antara lain di surat Ibrahim alaihi salam, Allah menyatakan cinta dunia. Cinta dunia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, "An-nasu auladud dunya." Kita manusia ini anak-anaknya dunia. Di mana kita lahir? Kita lahir di dunia. Di mana kita dibesarkan? Kita dibesarkan di dunia. Di mana tempat kita mendapatkan pelatihan-pelatihan dan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Di panggung duniawi. Kita diuji, kita digembeng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan peningkatan kualitas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia. Dunia memiliki kedudukan yang luar biasa sebetulnya. Kita mencintai dunia. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan, la yulamu ar-rajulu an yuhibba ummah. Seseorang itu tidak perlu disalahkan karena dia mencintai ibu kandungnya.
Kita dilahirkan di dunia. Di dunia ini kita belajar berkenalan dengan Allah. Di dunia inilah kita mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di dunia inilah kita berkenalan dengan para nabi-nabi. Kita berkenalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan banyak keuntungan di dunia ini. Tidak ada salahnya kita mencintai dunia. Tetapi kita menjadikan dunia pengganti akhirat, itu salah. Karena Allah Subhanahu wa taala pencipta dunia dan pencipta akhiratnya. Tetapi apa yang terjadi bagi orang-orang kafir? Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim menyatakan Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itulah dia pemilik langit dan bumi dan segala sesuatu yang berada di keduanya. Wa wailun lil kafirin. Apa wailun itu? Cilakalah. Wail juga apa? Nerakalah. Kita ada namanya apa? Neraka wail. Ya, di neraka itu. Wa wailun lil kafirin. Ya, cilaka besar bagi orang-orang kafir min azabin syadid, dari azab yang tidak pernah berhenti. Ya, yang dahsyatnya luar biasa. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya al-akhirah. Bukan yuhibbun, Bapak-bapak ya, bukan. Yastahibbun, artinya cintanya itu kebablasan. Cinta kepada dunianya ini kebablasan. Al-hayatil akhirah, sampai dia mengatakan tidak ada itu akhirat, tidak ada itu pertanggungan jawab. Ini orang yang tidak beriman sebetulnya dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Itu yang membuat manusia akan mengalami keputusasaan yang tiada hentinya, ya, di dunia, di alam barzakh, dan demikian juga di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik ini sahabat Rasul yang dikirim oleh ibunya umur 10 tahun untuk mengabdi Rasulullah. 10 tahun. Bocah. Ya, 10 tahun. Dan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah kan hidup di Madinah cuma 10 tahun ya. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Anas bin Malik ini umurnya 20 tahun. Beliau ini yang menyampaikan sekian banyak hadis. Sabda Rasulullah SAW antara lain, mari kita dengarkan sabda Rasulullah untuk menunjukkan bagaimana anak kita seyogianya itu bisa kita didik. Sama persis. Emang kita akan menyatakan cara Rasulullah mendidik itu tiru, sama. Allah perintahkan kita untuk mengikuti beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah bersumpah bahwa di dalam diri Rasul SAW adalah suri teladan puncak. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman atau tidak beriman. Ini hadis yang demikian juga diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tapi ini yang saya bawa ini riwayat Imam Muslim, hadisun sahih. Anas ibn Malik menyatakan bahwa "Lau kana libni Adam wadiyani min malin." Rasulullah menyatakan andai kata, artinya itu tidak terjadi. Anak Adam itu memiliki 2 lembah harta kekayaan dari emas. Ada yang punya nggak? Lembahnya bukan sembarang lembah ya. Lembah yang gede gitu ya. Ya, emas semuanya. Terus kita uangkan dia. Hah? Capek banget itu kerja kita untuk menguangkan saja berapa. Umpamanya itu Rasulullah menyatakan, andai kata anak Adam ini, kita ini anak Adam semuanya, ya, putra putri Adam semuanya,
itu memiliki 2 lembah emas sebagai kekayaannya, labtagha wadiyan thalithan. Anak Adam tidak puas. Karena kita diciptakan oleh Allah tidak puas. Puasnya hanya di surga. Tak ada. Labtagha thalithan, dia akan mencari lembah yang ketiga. La yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Tidak akan penuh memadati rongga ada anak Adam ini kecuali apa? Tanah. Kalau kamu masukin tanah, dia bertolong cukup sesak dalam, tidak bisa. Itu anak Adam akan teriak-teriak. Bukan emas ya, bukan perak apalagi. Tidak ada. Ini Rasulullah SAW menyatakan, wa yatubullahu ala man tab. Dan sabda Nabi, Allah datang mendekat kepada hambanya yang bersedia untuk didekati. Wa yatubullah, jika kata taba yatubu, Allah menerima taubat. Taba yatubu artinya mendekat. Lihat bagaimana Allah turunkan agama ini dalam suatu bahasa. Ini bahasa dari zaman jahiliyah sudah begitu loh, bukan kena Al-Quran, bukan. Ini bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kok bahasa bisa begitu ayat? Wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah mendekat kepada hambanya yang sudi untuk didekati. Allah menerima taubat siapa saja dari hambanya yang mau bertaubat. Jadi betapapun dia rakus di dunia, betapapun dia sudah memiliki kekayaan satu pulau yang gede lagi, atau separuh itu pulau pun, kalau dia taubat Allah terima dia bertaubat. Siapa yang sudah memaafkan hambanya itu, kemudian menanggung kerugian-kerugian yang pernah dia bebani atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berikan kompensasi itu siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jika dia sudah tidak mampu, betul-betul sudah megap-megap di dunia, tolong ya Allah saya taubat. Membayarnya nggak bisa saya sudah kehilangan semua juga. Tolong. Yang siap ya mendekat kepadanya hanya penciptanya saja. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik ya. Sama ya. Tak, bukan. Tadi itu Anas ibnu Malik adalah hadis yang lain. Hadis riwayat Muslim. Sekarang ada hadis riwayat Muslim dan Imam Bukhari. Sahabat Rasulullah SAW namanya Abdullah ibnu Syakhir meriwayatkan di suatu ketika aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau membacakan surat At-Takatsur yang tadi dibawa oleh Bapak Imam. Alhaakumut takatsur, di mana Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambaku, betapa kalian itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan duniawi sedemikian rupa sehingga kalian itu lupa kepada aku, lupa kepada pertanggungjawab, lupa kepada kekurangan kamu kepada aku dari kemudian. Namanya alhaakumut takatsur. Kalian dilalaikan, dilupakan oleh upaya terus-menerus yang bersaingan membangun kekayaan duniawi. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu pulang ke kuburan. Artinya pulang ke alam yang lain ya. Dikatakan ziarah ya. Kenapa dikatakan ziarah? Karena kuburan itu bukan selamanya tempat kita, bukan. Hanya badan kita di sana saja, kita tidak di situ. Bahkan roh manusia itu dari waktu ke waktu ke kuburan itu. Maka dikatakan ucapan ziarah. Hatta zurtumul maqabir, hambaku, sampai kamu dah ziarah kuburan kamu. Karena bukan situ tempat kalian, itu badan kalian. Roh kamu di mana? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Abdullah As-Sakhir mengatakan, aku hadir di situ. Kemudian aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam itu tiap hari
yang dia ucapkan apa? Hartaku, hartaku. Walaupun omongannya banyak, segala macam. Ada politik, ada ekonomi, ada nasihat, segala macam. Di otaknya semua duit, 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 duit. Ya. Ini berapa duit omongan ini? Ya, berapa bayarannya? Na'udzubillah. Semua dikaitkan dengan kekayaan duniawi. Betapa banyak anak Adam yang seperti begitu. Mali. Kemudian Rasul SAW berkomentar, "Wahal laka ya ibna Adam min malika?" Apa sih yang kau miliki dari harta-hartamu, wahai anak Adam? Apa yang kamu miliki? Apa yang kamu peroleh? Yang kamu peroleh itu tiada lain, ma'akalta fa'afnai. Tahu gak kau, anak Adam, harta kamu sesungguhnya bukan yang kamu tubuhkan itu, bukan. Harta itu rezeki yang bermanfaat bagimu, yang kau dapatkan kegunaan darinya. Apa itu? Yaitu yang kamu makan. Yang kamu makan, anak Adam, kemudian kau punahkan dia. Begitu kita makan, jangan dicari lagi ya. Tidak ada. Kenapa? Fana dia. Dia sudah terbuang. Yang kita makan. Wa ma labis, apa yang kau pakai, ya, fa'ablait, akan menjadi barang yang lapuk, atau engkau akan berikan kepada orang lain. Atau bukan bajumu hanya beberapa kali kamu pakai, sesudah itu kepunyaannya orang. Ya, cuman masih kau simpan di rumah kamu, bikin sesak rumah kamu saja. Itu saja. Jadi malapetaka bagimu. Itu apa yang kau pakai. Wa ma tasaddaqta fa'amdai. Dan yang ketiga, apa-apa yang kau sedekahkan. Yang kau sedekahkan, yang kata, ya Allah, ini bukti imanku kepadamu. Dikatakan asid, mutasdiq, fa'amdai, pada kamu sudah transfer. Subhanallah. Amdai apa? Kamu sudah transfer. Sudah tidak di tangan kamu lagi. Kamu transfer kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang abadi. Yang kau kirimkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harta kamu. Bukan rumah yang akan kamu tinggalkan. Ya, bukan tanah seluas apapun, bukan milik kamu. Itu hanya tanggungan jawab kamu saja. Ya, tempat kamu dipertanyakan itu, ya, tapi bukan milik kamu. Kenapa? Milik kamu yang kamu gunakan. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis yang ketiga, riwayat Anas bin Malik, yang maknanya kurang lebih sama. Yakbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu ithnan. Anak Adam itu makin hari makin menua. Makin hari makin tua. Walaupun penampilannya boleh kelihatannya muda, tapi umur tambah terus. Ya, kalau kita kurangi tidak boleh ketika takbir begitu, bisa disalahkan kita. Ya, tak boleh gitu ya. Jadi yakbaru ibnu Adam, anak Adam menjadi tua. Tetapi menjadi tua pula, tua dia kedua dia menjadi matang. Apa? Isnan, dua persoalan. Yang pertama apa? Hubbul mal. Cinta harta. Cinta harta tidak pernah tua-tua. Duit dan duit, ya. Dikatakanlah hubbul mal wa hubbul umur. Apa? Cinta kepada umur. Ada cinta kepada umur, ya? Iya, umur yang baru. Tidak pernah mati. Umur saya panjang. Dari mana dia dapat umur panjang ini? Dari khayalannya dia. Karena tidak pernah ingat mati, dikatakan apa? Dia mencintai dua persoalan, yaitu kekayaan, yang kedua umur yang tidak pernah mati. Dan itu khayalan namanya, tidak pernah betul. Demikianlah ya, anak Adam. Sebetulnya itu merupakan pembawaan anak Adam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini pembawaan manusia. Yang menyatakan begitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana khuliqa halu'a.
Kenapa manusia mencintai harta? Kenapa? Karena dia selalu dibayangi oleh perasaan gelisah kalau harta ini besok menjadi tiada. Ini karena tidak yakin sama sekali bahwa pemberi rezeki itu Allah SWT. Dan Allah menjamin rezeki hambanya. Allah yang mencipta hambanya. Allah yang mendatangkan hamba ini di dunia ini untuk diuji. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab. Untuk itu dia berikan kepada hambanya itu rezeki. Rezeki dijamin. Jadi rezeki itu sebetulnya sesuatu yang terjamin. Yang tidak dijamin oleh Allah adalah apa? Tanggung jawab dari kemudian. Allah turunkan kepada kita wahyu. Wahyu ini tuntunan hidup. Itu yang diamanatkan kepada kita untuk kita tunaikan. Tapi rezeki tidak. Allah yang bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab. Tetapi pembawaan manusia begitu. Ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dengan pembawaan galau, gelisah. Idza massahu syarru jazua. Allah menyatakan jika dia terjamah oleh sesuatu yang tidak enak, dia terus-menerus berkeluh kesah. Ini pembawaan manusia. Jika terjamah oleh kesusahan, dia berkeluh kesah. Ya. Wa idza massahu khairu manu'a. Namun apabila dia terjamah oleh kebaikan di sini artinya apa? Kesenangan hidup. Kalau dia merasakan hidup ini senang, manu'a. Dia ingin memiliki sendiri itu. Dia tidak mau berbagi. Illal musallin. Kecuali mereka yang punya hubungan dengan pencipta. Bapak-bapak ya, kata-kata musallin kecuali mereka yang sholat. Dikata-kata sholat itu apa sebetulnya? Orang yang memiliki hubungan spesial dengan Allah. Jika kita harus paham begitu. Bukan sholat itu diperagakan, tidak. Sholat itu sesuatu yang memiliki ruh dan jasad, bukan saja gerak-gerik, tidak. Tetapi ada isinya, ada rohaninya di dalamnya. Maka illal musallin, kecuali orang-orang yang memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ini yang memberi rezeki. Allah ini yang mengatur kehidupan, dan kepada Allah juga kita bertanggung jawab. Namanya al-musallin, alladzina hum ala salatihim daimun. Oleh karena itu mereka konsisten di dalam membangun hubungan dengan Allah. Jadi hubungan dengan Allah itu bukan sewaktu-waktu tertentu saja, khususnya di waktu sulit umpamanya, tidak. Daimun ya. Hubungan itu terus berjalan. Kemudian dikatakan bahwa walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Orang-orang yang dalam harta kekayaan yang sampai ke tangannya ada hak-hak tertentu milik orang lain. Dia tahu itu. Walladzina fi amwalihim haqqun, hak ma'lum. Hak yang dia tahu persis ini kemana diteruskan. Haqqun ma'lum. Ini beberapa ayat Allah SWT pembawaan manusia itu begitu. Jadi manusia itu ketika memiliki ambisi ya, untuk memiliki harta, sebetulnya itu positif ya, untuk menjaga harta itu, karena harta itu amanat dari Allah SWT, dijaga dengan baik, untuk disalurkan itu dengan baik, sebetulnya demikian. Nah, kita tidak akan pernah mendapatkan kepuasan hidup di dunia ini kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa anna ila rabbikal muntaha. Sungguh ya, hanya pada Allah Subhanahu wa taala ya, puncak kepuasanmu, puncak keberhasilanmu.
Jadi keberhasilan itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita dididik oleh Rasulullah SAW. Dari waktu ke waktu kita mengucapkan apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kita harus membaca kata-kata suci ini yang kita warisi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wariskan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang konsisten pertama kali membacanya, Bapak ya. Saya ingat dulu saya masih kecil, saya membacanya, saya tidak paham. Kita masih anak-anak, tapi lama-kelamaan kita belajar baru kita tahu maknanya. Ya, aku ridha ya Allah, Engkau penciptaku, untuk Engkau penganugerahku. Aku tidak menyesal Engkau menciptakan aku. Alhamdulillah Engkau ada dan Engkau tetap memberikan kehidupan kepadaku. Raditu billahi rabba. Allah itu adalah penciptaku. Allah itu adalah penganugerahku. Dan aku ridha Islam itu agamaku. Agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Agama para nabi-nabi semuanya dari Adam sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Dan aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladanku di dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqan 'ala Allah an yurdiyahu. Orang yang menyatakan ridha ini kepada Allah, pasti Allah membuatnya ridha. Apa artinya Allah membuat ridha? Allah membuatnya puas. Allah membuatnya senang. Allah membuatnya bahagia di dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim itu ketika mendapat ujian, sebagaimana yang diriwayatkan oleh salah seorang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, suatu ketika Rasulullah SAW bersabda dan dia mendengar sabda Rasulullah. Bahkan kalau tidak salah ditujukan langsung kepada beliau, di mana Ummi Salamah menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, barang siapa yang mendapat musibah, dia langsung menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan berkaitan dengan musibah kematian saja, bukan. Tapi memang musibah kematian itu kan musibah yang kita anggap ya besar sekali ya, besar ya. Allah pelihara keluarga kita, pelihara anak-anak kita. Ya Allah berikan kepada kita kehidupan yang lapang, yang panjang, untuk kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar memanfaatkan hidup ini. Ya, beliau menyatakan barang siapa yang mendapat musibah kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia teruskan makna yang terkandung di dalamnya apa? Allahumma jburni fi musibati. Ya Allah, beri aku kompensasi. Subhanallah. Ini musibah ujian dari Allah, dia minta bayarannya. Saya mengalami kerugian, ya Allah, saya minta kompensasinya. Saya minta bayarannya. Wakhlif li khairan minha. Ya, ada sesuatu yang hilang, saya perlu engkau ganti dengan sesuatu yang lebih berbobot. Jadi subhanallah, sudah dibayar, minta ganti lagi. Wakhlif li khairan minha, ganti untuk aku dengan yang lebih baik. Illa ajarahullah. Tidak mungkin kau sudah katakan begitu kecuali Allah bayar dia. Allah bayar dia, ajarahu fi musibatihi.
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kompensasi bayarannya ini di dunia loh. Ya. Ya, itu di dalam musibahnya tersebut wa akhlafa lahu khairan minha. Dan Allah akan memberikan gantian. Ya. Kalau sahabat yang lebih dahulu Allah ganti dengan sahabat yang lain. Kita pernah bersahabat di suatu tempat, kita terpaksa harus berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, sahabatku itu luar biasa mahalnya, tetapi aku mau tidak mau harus berpisah dengannya karena ruang dan waktu. Maka ganti untuk aku sahabat yang lain. Pasti Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepadanya. Dan Ummi Salamah itu mengalami langsung apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan Allah menerima pengajian kita ini, iktikaf kita ini di sini, dan untuknya Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah memberkati hidup kita di dunia dan akhirat, memberkati negeri kita, memberkati dunia kita ini. Mudah-mudahan dunia yang baik sebagai bekal untuk hidup di kehidupan yang lebih besar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.